yang kerja, gue juga yang bayar utang lo. Ya lah sementara, Klis. Ntar kalau juga utang gue ke lu udah lunas, lu juga tetap terima gaji, Klis. Oh iya ya. Nah, sekarang gue mau ngurus surat izin usaha, Klis. Maksud lo, Mon? Ya gue butuh modal. Hah, gimana sih? Katanya gue mau dikasih kerjaan. Tapi ujung-ujungnya mau minjem duit juga lo sama gue. Ya lu emangnya mau, Klis? Kita bikin usaha bersama, terus nggak ada surat izin usaha. Ya di halaman parkir depan rumah kita. Lo sembarangan aja lo, Mon. Ini rumah yang kontrak gue. Kagak pakai izin mau buka bengkel di situ. Ini gue baru mau minta izin sama lo. Lu izinin nggak, Del? Gue pikir-pikir dulu ya, 2 minggu. Udah diminta kunci-kunci motornya. Ya udah deh, lo gue izinin buka bengkel motor di halaman rumah. Tapi ada syaratnya. Apaan syaratnya, Del? Keuntungannya harus dibagi 2, 50%, 50% sama gue. Setuju gak lo? Ya gue pikir-pikir dulu dong. Ya lo mikir aja, emang gue gak boleh ngomong. Setuju gak? Oke, Del. Gue setuju. Nah lo mau kemana lo? Mau nyiapin usaha bengkelnya. Oh, ya udah dong, pakai sikap sempurna, siap. Ya gue curiga. Kenapa dia langsung setuju aja ya 50%, 50%? Perasaan gue nggak enak nih. Harus gue batalin nih perjanjiannya. Daripada nanti urusannya gak beres gue terlibat. Bengkel motor ngacir. Tiap motor yang diservis di bengkel ini, pasti nanti larinya pada ngacir. Udah lah, Mon, gak usah diliatin terus. Gak bakal kabur. Cerewet aja lo. Yang penting sekarang lo udah punya perusahaan, Del. Perusahaan apaan, Mon? Ini cuma bengkel. Lagian juga masih ilegal. Surat izin usahanya aja belum ada. Karyawannya aja belum ada. Orang belum ada pelanggan, ya. Ngapain nyari karyawan? Justru sekarang gue lagi mau buka lowongan, Del. Gue lagi mau nyari montir. Tapi lo nyari montir, jangan sembarang montir, Mon. Lo cari montir yang bisa jadi daya tarik supaya banyak pelanggan datang ke sini. Iya. Apa gue pakai artis aja, Del, ya, buat jadi montir? Wah, boleh juga tuh. Siapa kira-kira artisnya? Gue mau pakai Anjasmara jadi montir gue. Kok Anjasmara? Dia kan lagi jarang nongol di TV, lagi sepi job. Mon, lo nggak baca surat kabar sih. Anjasmara tuh sekarang jadi produser, lebih sibuk dari artis. Makanya jarang nongol di TV. Siapa dong? Lo harusnya pakai artis cewek supaya narik pelanggan lo yang kebanyakan laki. Iya. Siapa artis cewek menurut lo? Dian Nitami aja dah. Dia emang lebih sibuk, Mon. Kok lebih sibuk? Kan yang sibuk suaminya. Ya dia kan harus melayanin suaminya yang lagi sibuk. Oh iya. Siapa dong? Artis yang mau gue jadiin montir. Apa gue tutup aja usaha ini ya? Ya jangan dong, Mon. Nggak boleh, Mon, putus asa. Dosa hukumnya. Kan masih ada Muklis. Lo bisa angkat dia jadi montir. Nah, lo jadi direktur. Bener juga lo, Del. Gue setuju. Ya gue enggak. Kok lo gak setuju sih? Ya kan selama ini ide lo nggak pernah ada yang beres, Mon. Ujung-ujungnya bikin pusing orang. Gue nggak mau ikut pusing, ah. Mendingan gue cari selamat. Udah gue tawarin, Del. Tapi dia gak mau. Liz. Nah, lo, Mon. Ganggu orang tidur aja lo, ah. Main ganggu lu tidur. Lagi tidur sini, bukan di situ. Orang gua tidur sini, ngumpet dari lo. Lo tahu aja sih, Mon. Ya lagi, mau ngumpet tidurnya di sini. Kedeketan, Klis. Ya ketahuan. Kalau lu nggak mau ketahuan, lu tidurnya dalam beduk masjid. Nah, baru gua nggak tahu, Klis. Terus lo mau ngapain di sini? Mau bayar utang? Sampai mau bayar utang. Gua mau ngajakin bisnis, Klis. Kerjaan apaan, Mon? Ya ngomonginnya jadi di sini dong. Di situ. Yuk. Ayo, ayo. Gini, Klis. Gua kan mau buka usaha bengkel motor. Itu butuh montir. Nah, lu mau nggak jadi montirnya? Wah, mau, Mon. Mau. Terus gaji gua gimana, Mon? Ya karena ini usaha bersama, pembagiannya 30-70. Lu 30, gua 70. Ya, itu mah kecil banget, Mon. Ya jangan kecil nih, Klis. Pemasukannya tiap hari gede, Klis.
Ya, segitu sih masih kecil, Mon. Gimana kalau viti-viti? 50-50. 50-50. 50-50 mah bahasa Padang, Klis. Ya, maksud gua gitu tadi, Mon. Ya nggak bisa dong, Klis. Masa 50-50? Nah, lu kan montir ya, gue direkturnya. Masa gaji direktur sama montir? Gini aja, Klis. Ini penawaran terakhir dari gue nih. Gimana kalau gue 65, lu 35? Ah, itu masih tetap kecil, Mon. Gue juga punya penawaran terakhir nih. Gimana kalau gua 40, lu 60? Deal? Ntar dulu dong. Gue setuju 60-40. Tapi setiap kali lu gajian, itu hitung-hitung aja gue nyicil baru utang ke lo. Ah, itu mah sama aja, Mon. Gua yang kerja, gua juga yang bayar utang lo. Ya kan sementara, Klis. Ntar kalau juga utang gue ke lu udah lunas, lu juga tetap terima gaji, Klis. Oh iya ya. Nah, sekarang gue mau ngurus surat izin usaha, Klis. Maksud lo, Mon? Ya gue butuh modal. Hah, gimana sih? Katanya gua mau dikasih kerjaan. Tapi ujung-ujungnya mau minjem duit juga lo sama gua. Ya lu emangnya mau, Klis? Kita bikin usaha bersama, terus nggak ada surat izin usahanya. Kalau ketangkap, lu mau di penjara. Ah, ribet ngomong sama lo. Lo butuh modal berapa sih, Mon? Ya berapa, Klis? Ya, gua ada sih. Sisa gaji bulan kemarin. Ya, lu bohongin gue, Klis. Ini kan tanggal muda. Masa udah sisa sih? Ah, lo tahu aja sih, Mon. Udah nih. Ini gaji gua bulan ini. Tapi ingat, ini buat ngurus surat izin usaha. Iya. Gue sekarang mau ke notaris lu, Klis. Buat ngurus surat izin usaha. Iya, Mon. Gua bingung sama si Temon. Katanya dia mau ngasih kerjaan sama gua. Terus kalau setiap gajian dianggap nyicil utang dia sama gua. Katanya usaha bersama. Tapi gue yang modalin sendiri. Ah, gua pusing deh. Yang penting gua nanti jadi montir. Ah, Mon. Kalau cuma kerjanya duduk-duduk doang, mendingan gua kerja jadi satpam aja lagi, Mon. Jelas lagi gajinya. Ini semua tergantung lu, Klis. Lu udah nyebarin brosur belum? Udah, Mana aja? ke pangkalan ojek, terus ke rumah-rumah. Makanya kalau nyebarin brosur tuh, Klis, ke anak-anak sekolah, anak-anak SMA. Mereka kan kalau malam minggu suka ngetrek. Oh gitu ya, Mon. Terus sekarang kerja gua apaan, Mon? Nah, lu pijitin gua, Klis. Badan gua pegel nih. Ah, nggak mau, Mon, ah. Badan lu bapek. Ah, gini-gini kan juga atasan lu, Klis. Oh. Kalau gua mijit, berarti gua ada kerjaan. Terus gua dapat gaji dong. Ya tapi nanti gajinya kalau udah ada pelanggan. Ah, sama aja bohong dong. Mon, ini bengkel ya? Iya. Nah, kebetulan nih, Om bisa beli motor Raka nggak di servis? Klis, ada kerjaan nih. Kerjaan apaan, Mon? Ini servis motor. Ah, ogah, nggak ada duitnya. Ayo dong, Om, benerin Om. Ayo dong, benerin Om teman. Ah, cepetan Om teman. Ngeselin banget sih. Kecil-kecil pinter banget sih ngeselin orang. Kayak Abdel aja lo. Lo gue pites juga lo. Raka, ayo dong baby, kok main di sini sih? Ayo pulang, mandi dulu. Tunggu mah, Raka lagi servisin motor Raka dulu mah. Raka, main lagi Raka. Maaf ya Mas Temon, anak kadang-kadang suka nyebelin. Nggak apa-apa Mbak Fitri. Namanya juga anak-anak. Raka ini anak pinter. Pinter apaan? Malah tadi mau dipites. Maksud Om Temon, mau pites kutu yang ada di kepalanya Raka. Yuk, sekarang masuk ke rumah Om Temon dulu. Om teman bohong. Kata Om Abdel, Om teman cuma numpang dulu Om Abdel. Makannya juga nebeng. Sayang, boleh bicara gitu dong. Ayo pamitan sama Om Temon. Kamu kan mesti mandi, mau ikut mama nggak? Iya. Mandi, ikut nggak? Permisi dong sama Om Temon. Bisa Om teman. Ya. Dah. Wah, bener-bener pinter tuh anak. Ah, pinter apaan?
Pinter ngeselin, Klis. Katanya lu suka sama nyokapnya, Mon. Ya kalau sama Udah tahu mogok, pakai nanya segala. Kebetulan, Mbak. Apa saya bisa menolong, Mbak?